warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah akuntansi manajemen. Masih bagian dari pokok bahasan sebelumnya, yaitu variable costing. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa variable costing yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, saya bagi menjadi dua part atau dua bagian. Dan hari ini kita akan coba bahas untuk lanjutannya. Ini saya share screen untuk materinya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, baik, hari ini kita membahas lanjutan dari pokok bahasan variable costing yang sebelumnya kita sudah bahas beberapa outline, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang pelaporan segmen. Nah, pertanyaannya tentu kalian ingin tahu apa sih sebenarnya pelaporan segmen atau segmen itu apa? Kita akan bahas ya. Nah, ini saya sudah tuliskan, segmen adalah subunit perusahaan yang cukup penting untuk menjamin produksi laporan kinerja. Kalau dikatakan segmen, ini bisa berupa produk, bisa berupa divisi, bisa departemen, kantor cabang, atau kantor wilayah. Misalnya kalian punya usaha konveksi atau garment, atau kalian memproduksi pakaian begitu. Nah, kemudian usaha yang kalian kembangkan ini sudah mengalami kemajuan. Nah, Anda sebagai pemilik perusahaan menganggap ini perlu ekspansi, kita perlu membuka kantor cabang misalnya di daerah lain. Nah, itu akan timbul biaya segmen. Itu yang disebut sebagai segmen. Jadi subunit perusahaan bisa berupa produk, bisa berupa divisi, bisa berupa departemen, kantor cabang, atau bahkan kantor wilayah. Nah, ini kalian harus pahami sebelum kita melanjutkan, karena yang kita bahas ini adalah pelaporan segmen. Kemudian di dalam pelaporan segmen ini ada yang disebut biaya tetap langsung atau direct fixed expense, kemudian ada biaya tetap umum atau common fixed expense. Ini kedua komponen biaya ini yang akan coba kita bahas atau kita telusuri. Yang pertama, biaya tetap langsung atau direct fixed expense, ini biaya yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Misalnya, tadi saya sudah berikan contoh apa sih segmen itu. Misalnya, contohnya tadi kalian punya usaha konveksi atau kalian punya usaha yang memproduksi pakaian, kemudian dianggap perlu membuka kantor cabang di daerah lain. Nah, biaya yang timbul karena kantor cabang yang baru itu dapat ditelusuri langsung. Artinya ketika kalian membuka kantor cabang baru akan muncul biaya baru. Nah, kantor cabang ini disebut sebagai segmennya. Maka ketika kalian membuka kantor cabang baru, konsekuensinya adalah muncul biaya-biaya yang timbul karena kantor cabang tersebut. Misalnya gaji karyawan, kemudian biaya sewa kantor cabang, itu yang disebut biaya tetap langsung. Jadi dapat langsung kita telusuri. Sebaliknya misalnya kalau kita tidak membuka kantor cabang itu, tidak akan timbul biaya-biaya yang saya sebutkan tadi. Nah, makanya ini disebut sebagai biaya tetap langsung. Karena ketika segmen itu ada,
maka biaya itu akan timbul. Tetapi ketika kita tidak membuka kantor cabang atau segmen itu tidak ada, maka tidak ada biaya yang muncul. Kemudian biaya tetap umum atau common fixed expense ini itu sebenarnya kebalikan dari biaya tetap langsung ya. Jadi kalau biaya tetap umum ini biaya yang disebabkan oleh 2 segmen atau lebih. Jadi kebalikan dari biaya tetap langsung, biaya tetap umum ini kalaupun misalnya segmen itu tidak ada, biaya itu akan tetap timbul karena seperti pengertiannya biaya yang disebabkan oleh 2 segmen atau lebih. Jadi ini tidak dapat mempengaruhi langsung ya. Ketika misalnya segmen itu hilang, biaya tetap umum ini akan tetap muncul. Misalnya tadi kalau saya contohkan segmen yang muncul adalah karena pembukaan kantor cabang di daerah lain. Kalau misalnya kantor cabang itu tidak dibuka, kalau biaya tetap langsungnya mungkin tidak akan timbul juga ya. Kalau misalnya tidak jadi buka kantor cabang, maka biaya karyawan untuk kantor cabang atau biaya sewa gedung untuk kantor cabang itu tidak akan muncul kalau kita tidak jadi membuka. Tetapi ada biaya tetap umum yang akan timbul, misalnya gaji direktur perusahaan. Nah, direktur perusahaan ini meskipun kantor cabang tidak jadi dibuka, ini direktur perusahaan akan tetap dibayar gajinya. Makanya dikatakan biaya tetap umum. Dia kebalikan dari biaya tetap langsung. Seperti itu contohnya. Nah, ini saya coba berikan contoh sebuah perusahaan yang menjual MP3 player, kemudian produk lainnya adalah DVD player. Kita lihat data yang diketahui berdasarkan tabel ini, penjualan untuk MP3 player itu sebesar Rp400.000, sedangkan untuk DVD player Rp290.000. HPP untuk MP3 player ini 200.000, kemudian DVD player 150.000. Dia langsung overhead itu 30.000 untuk MP3 player, 20.000 untuk DVD player. Dan biaya tetap langsung penjualan dan administrasi itu sebesar 10.000 untuk MP3 player, sedangkan untuk DVD player sebesar 15.000. Nah, ini ada keterangan tambahan. Ada keterangan tambahan, komisi penjualan 5%, itu komisi penjualan itu 5% dari penjualan untuk tiap-tiap produk. Artinya 5% dari penjualan MP3 player dan DVD player. Jadi masing-masing sesuai dengan jumlah penjualannya. Ini dimasukkan kategori biaya variabel ya, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Ini komisi penjualan akan tergantung pada jumlah penjualan karena persentasenya dari jumlah penjualan, 5% dari jumlah penjualan. Maka komisi penjualan ini adalah kategori biaya variabel. Kemudian biaya tetap umum overhead sebesar 100.000. Ini biaya tetap umum overhead sebesar 100.000, diperhatikan ya. Kemudian biaya tetap umum penjualan dan administrasi 20.000. Jadi yang keterangan tambahan ini adalah biaya tetap umum, yang ada di tabel ini adalah biaya tetap langsung. Seperti yang kita lihat tadi sebelumnya, di slide sebelumnya itu ada 2, ada biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Nah, mari kita lihat laporan laba rugi segmen variable costing. Kenapa kemudian kita menggunakan variable costing? Karena ini kita sudah memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Mari kita lihat ini data yang kita input di sini berdasarkan keterangan atau data yang di slide sebelumnya ya. Jumlah penjualan 400.000 untuk MP3 player, DVD player 290.000,
kemudian HPP sesuai data yang di tabel sebelumnya, biaya penjualan dan administrasi ini 5% dikalikan 400.000, jadi 5% dari 400.000 itu berapa ya? 20.000. Kemudian 5% dari 290.000 itu berapa? 14.500 ya. Maka totalnya 34.500. Kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah fixed overhead. Ini sebesar 30.000. Kemudian untuk DVD player 20.000. Selanjutnya biaya tetap langsung penjualan dan administrasi 10.000 untuk MP3 player, untuk DVD player 15.000. Nah, ada keterangan tambahan tadi untuk biaya tetap umum. Kalau yang di atas ini adalah biaya tetap langsung, informasinya kita ambil dari tabel. Kemudian untuk biaya tetap umum, fixed overhead umum, itu kita ambil dari keterangan tadi. Ini tentu yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa kemudian untuk biaya tetap umum dan biaya penjualan dan administrasi umum ini tidak masing-masing produk diberikan atau tidak masing-masing segmen. Ini kan kita anggap ada 2 segmen ini. Seperti yang saya katakan tadi, segmen itu bisa berupa produk, bisa berupa divisi dalam perusahaan atau departemen, bisa berupa kantor cabang atau kantor wilayah. Nah, di dalam contoh ini ada 2 produk. Jadi ada 2 segmen yang ingin kita laporkan. Nah, ini. Maka untuk fixed overhead umum atau biaya tetap umum itu kita tempatkan di totalnya. Ini ya. Karena meskipun misalnya tidak ada produk DVD player atau salah satu dari produk ini tidak diproduksi, biaya tetap umum ini akan tetap timbul. Biaya penjualan dan administrasi umum juga akan tetap timbul. Maka dia dimasukkan dalam kolom total ini. Karena misalnya tahun ini kita tidak memproduksi atau tidak ada penjualan DVD player. Kalau kita tempatkan di sini nanti akan berbeda hasilnya. Maka untuk biaya tetap umum ini kita masukkan di kolom ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat. Ini sudah sesuai dengan informasinya tadi. Kita tinggal menjumlahkan ini ya. Pertama kita lihat untuk produk MP3 player ini penjualan 400.000 itu harga pokok penjualannya adalah 200.000. Kemudian biaya penjualan dan administrasi 20.000. Maka margin kontribusinya adalah 180.000. Ini hasil dari 400.000 dikurangi 200.000, kemudian dikurangi 20.000, maka margin kontribusinya adalah 180.000. Kemudian untuk menghitung produk DVD player ini sama, maka diperoleh margin kontribusinya 125.500. Selanjutnya untuk biaya tetap langsung, kita kurangi margin kontribusi 180.000 dikurangi 30.000 kemudian dikurangi 10.000, maka margin segmennya adalah 140.000. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas laporan laba rugi itu langsung setelah margin kontribusi dikurangi biaya tetap itu akan menjadi laba bersih, tetapi di sini akan menjadi margin segmen. Karena ini adalah pelaporan segmen. Kemudian untuk DVD player, margin segmennya sebesar 90.500. Nah, ini kemudian dijumlahkan untuk margin segmen MP3 player dijumlahkan dengan DVD player
itu menjadi total margin segmennya adalah 230.500. Nah, inilah kemudian yang akan dikurangi dengan biaya tetap umum atau fixed overhead umum ini. Kemudian dikurangi juga dengan biaya penjualan dan administrasi umum. Ini. Maka laba bersihnya adalah 110.500. Kenapa apa sebenarnya tujuan pelaporan segmen ini? Perusahaan tentu ingin tahu atau ingin membandingkan segmen mana yang paling menguntungkan atau segmen mana yang paling rendah misalnya laba bersihnya. Maka dibuatlah pelaporan segmen semacam ini. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja karena memang topik yang kita bahas adalah sub dari variable costing adalah pelaporan segmen. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau mau cepat-cepat pulang siap-siap buka puasa ya? Alhamdulillah Pak, jelas yang Bapak sampaikan. Jelas ya? Baik, alhamdulillah kalau begitu. Biar kita bisa cepat pulang. Yang di rumah tidak pulang tapi bisa cepat-cepat siap-siap buka puasa ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin didiskusikan, saya kira untuk pertemuan kali ini singkat saja, cukup sekian. Tidak ada ya, tidak ada pertanyaan.